Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa terminologi penting dalam statistika, khususnya dalam konteks regresi dan korelasi. Yang pertama, regression. Pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Biasanya variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X, sementara untuk variabel terkait atau dependen diberi lambang huruf Y. Terdapat jenis-jenis regresi. Yang pertama, regresi linier. Regresi linier adalah teknik statistik yang digunakan untuk memudahkan hubungan linier antara dua variabel. Yang kedua, regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik statistik yang digunakan untuk memudahkan hubungan antara variabel dependen yang bersifat biner atau ya atau tidak dengan satu atau lebih variabel independen. Yang ketiga, regresi polinomial. Regresi polinomial adalah teknik statistik yang digunakan untuk memudahkan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan polinomial atau misalnya kuadratik atau kubik sebagai fungsi prediktor. Manfaat analisis regresi dalam statistika. Yang pertama, dapat meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Yang kedua, dapat membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas X dengan variabel terkait Y. Yang ketiga, dapat membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel. Yang keempat, dapat menguji hipotesis karakteristik dependensi suatu variabel. Kedua, korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel yang saling berkaitan. Korelasi keterkaitan antara dua variabel, yakni variabel bebas atau independen yang disimbolkan dengan huruf X dan variabel terkait dependen yang disimbolkan dengan huruf Y. Tujuan korelasi sendiri adalah untuk mengetahui hubungan kekuatan antara dua variabel yang ada. Jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan di antara hasil-hasil suatu pengamatan dari populasi dengan dua varian. Distribusi normal biasanya digunakan untuk rasio atau data skala interval. Yang kedua, korelasi Spearman. Korelasi Spearman yaitu korelasi yang dipakai untuk mengukur keeratan hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang memiliki dua varian yang berdistribusi tidak normal. Biasanya jenis korelasi ini digunakan untuk data skala ordinal. Yang ketiga, korelasi Kendall-Taub. Korelasi Kendall-Taub adalah ukuran non-plug metrik atau uji statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi mengenai persebaran data populasi. Dari kekuatannya dan arah hubungannya yang ada antara dua variabel, ukuran ini diukur setidaknya pada skala ordinal. Manfaat korelasi. Yang pertama, menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel. Yang kedua, mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih untuk menggandakan prediksi terhadap variabel lainnya. Yang ketiga, membantu membuat keandalan atau ukuran yang konsisten dan juga keandalan antara penilai sehingga pengamat bisa lebih konsisten. Yang keempat, korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki variabel alami yang mungkin tidak praktis untuk diuji secara eksperimental. Pengertian independen variabel. Variabel independen adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan variabel dependen atau yang menyebabkan perubahan variabel dependen. Jika variabel independen berubah, maka variabel dependen juga berubah. Variabel ini diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang diamati. Pada model dengan persamaan matematika, variabel independen selalu berada pada sumbu X atau sumbu horizontal, sedangkan variabel dependen berada pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Karakteristik variabel independen. Yang pertama, variabel independen juga disebut dengan variabel argumen dalam persamaan atau instruksi matematika yang nilainya menentukan variabel dependen itu W
Y sama dengan X dalam kurung X. X adalah variabel independen. Yang kedua, variabel independen juga dikenal sebagai variabel prediktif dalam statistik, yaitu variabel yang sengaja memanipulasi eksperimen untuk mengamati hubungannya dengan kuantitas lain atau yang menentukan kondisi berbeda dalam eksperimen tersebut. Yang ketiga, variabel independen memiliki potensi kompleksitas karena sering menjadi sumber kebingungan. Banyak orang beranggapan bahwa variabel independen tidak tergantung pada manipulasi apapun. Keempat, dependent variable. Pengertian dependent variable. Variabel dependent adalah variabel yang ingin diprediksi atau yang dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependent ini bergantung pada variabel independen. Dalam penelitian ilmiah, Anda tidak dapat memiliki variabel dependent tanpa adanya variabel independen. Karakteristik variabel dependent. Yang pertama, variabel dependent mengacu pada jenis variabel yang mengukur pengaruh variabel bebas pada eksperimen. Yang kedua, peneliti memutuskan untuk mengukur variabel dependent karena menurutnya variabel tersebut mencerminkan proses yang seharusnya dipengaruhi oleh variabel independen. Yang ketiga, variabel dependent disebut dengan variabel terkait karena dianggap tergantung pada beberapa variasi variabel independen. Yang kelima, slope. Istilah slope merujuk pada kemiringan garis regresi linier yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dalam analisis regresi. Dalam slope, variabel satu disebut sebagai variabel independen atau variabel prediktor, sedangkan yang lain disebut variabel dependen atau variabel respon. Slope menggambarkan seberapa banyak variabel independen akan berubah ketika variabel independen berubah satu unit. Dalam regresi linear sederhana, slope atau kemiringan diukur oleh koefisien dari variabel independen. Jika kita memodelkan hubungan antara variabel X atau variabel independen dan Y atau variabel dependen sebagai Y sama dengan A plus BX, maka B adalah slope. Ini menunjukkan perubahan dalam Y untuk setiap perubahan satu unit dalam X. Jika B positif, itu menandakan hubungan positif antara variabel X dan Y, sedangkan jika B negatif, itu menandakan hubungan negatif. Yang keenam, intercept. Definisi intercept secara matematis adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu kartesius saat nilai X sama dengan 0. Sedangkan definisi statistika adalah nilai rata-rata variabel Y apabila nilai pada variabel X benar dengan 0. Dengan kata lain, apabila X tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata variabel Y akan bernilai sebesar intercept. Perlu diingat, intercept hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi. Intercept tidak selalu dapat atau perlu untuk diimplementasikan apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 atau mendekati 0, maka intercept tidak memiliki makna yang berarti sehingga tidak perlu. Yang ketujuh, multiple R. Multiple R adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keratan hubungan linear antara variabel terkait dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Pada kasus dua variabel atau satu variabel terkait dan satu variabel bebas, besaran R atau biasa dituliskan dengan huruf kecil untuk dua variabel dapat bernilai positif maupun negatif atau antara min 1 sampai 1. Tetapi untuk lebih dari dua variabel, besaran R selalu bernilai positif antara 0 sampai 1. Nilai R yang lebih besar plus atau minus menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Yang ke-8, R-square. R-square sering disebut dengan koefisien determinasi. R-square sendiri adalah mengukur kebaikan sesuai dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dengan variasi terkait yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R2 terletak antara 0 sampai 1 dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R2 semakin mendekati 1. Ke-9, koefisien. Koefisien adalah angka yang mewakili hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi.
Dalam analisis regresi linear sederhana, kita memiliki persamaan Y sama dengan A plus X, di mana B adalah koefisien. Koefisien ini mengukur berapa banyak perubahan yang terjadi dalam variabel dependen Y. Untuk step unit perubahan dalam variabel dependen X, koefisien ini bisa positif atau menunjukkan hubungan positif, negatif menunjukkan hubungan negatif, atau menunjukkan tidak ada hubungan, tergantung pada konteksnya. Koefisien juga dapat digunakan untuk membandingkan kontribusi relatif dari berbagai variabel independen dalam model statistik yang lebih kompleks. Ke-10, standard error. Standard error merupakan standar error dari estimasi variabel terkait atau dalam kasus kita adalah permintaan. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari permintaan. Semakin kecil angka standar error ini dibandingkan angka standar deviasi dari permintaan, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi permintaan.